Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Dwi Lestari dari kelas 12-3. Saya akan menjelaskan tentang 5 bab mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bab 1. Sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Sabar. Sabar artinya menahan diri dalam mengerjakan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Sabar dibagi dalam 3 bagian, yaitu 1. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT. 2. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. 3. Sabar dalam menerima takdir Allah SWT. Musibah. Kata musibah berasal dari bahasa Arab asyaba yushibu musibatan, yang berarti segala yang menimpa pada sesuatu, baik berupa kesenangan maupun kesusahan. Ujian. Dalam bahasa Arab disebut bala. Dalam istilah kehidupan, bala dapat diartikan cobaan yang diberikan kepada hambanya untuk mengujinya atau mengetahui kualitas manusia itu sendiri. Tawakal. Tawakal bukan berarti penyerahan mutlak nasib manusia kepada Allah SWT semata, namun penyerahan tersebut harus didahului dengan usaha manusiawi. Manusia dituntut untuk melakukan sesuatu sesuai batas kemampuannya. Adapun manfaat menjaga kesabaran, yaitu 1. Memperoleh kesudahan yang baik. 2. Memperoleh keberuntungan. 3. Memperoleh cinta Allah SWT. 4. Diberi petunjuk. 5. Memperoleh martabat yang tinggi di surga. Bab 2. Indahnya kehidupan bermakna. Ihsan. Ihsan adalah puncak prestasi dalam ibadah, muamalah, dan akhlak. Ihsan terbagi menjadi 2, yaitu 1. Ihsan dalam beribadah kepada Allah SWT. 2. Ihsan kepada semua pemberian Allah SWT. Islam. Islam adalah agama Allah SWT yang diwahyukan kepada para rasul untuk membimbing manusia dari satu generasi ke generasi lainnya. Adapun rukun Islam: 1. Syahadat. 2. Salat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Naik haji jika mampu. Iman. Iman artinya keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan tanpa ada keraguan sedikit pun. Adapun rukun iman: 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada qada dan qadar. 6. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Hubungan antara iman, Islam, ihsan, yaitu iman adalah keyakinan di dalam hati, Islam adalah sikap untuk berbuat kebaikan, ihsan adalah aksi atau perwujudan dari iman dan Islam itu sendiri. Bab 3. Munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Munafik. Ayatul munafiki salasun. Iza hadasa kazaba, wa iza wa'ada ahlafa, wa iza tumina khona. Rasulullah bersabda, tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan bila dipercaya mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun bahaya sifat orang munafik: 1. Bahaya terhadap diri sendiri. 2. Bahaya terhadap orang lain. 3. Dipandang sebagai pembohong. 4. Jelek hati. 5. Berpaling dan sombong. 6. Pembohong. 7. Menjadikan sumpah kebohongannya sebagai tameng. 8. Menghalangi jalan Allah SWT. 9. Jelek amal. 10. Manis perkataan namun buruk hatinya. 11. Tampilan menarik tapi rusak batinnya. 12. Suuzon. 13. Melarang orang lain berinfak. 14. Bermaksud mengusir orang mukmin dan merasa lebih kuat. Hal-hal yang harus dilakukan
oleh seorang mukmin terhadap orang munafik yang dijelaskan dalam ayat-ayat lain, di antaranya adalah 1. Jangan diikuti dan jangan dihiraukan gangguannya, serta bertakwalah kepada Allah. 2. Harus tabayun atau mencari kebenaran jika dapat berita dari orang munafik. 3. Jangan berteman dengan orang munafik jika mereka mengejek dan mencela Al-Quran. 4. Selalu bersikap hati-hati dan waspada terhadap orang munafik. 5. Tegas dan bersifat keras terhadap orang munafik. Keras hati. Menurut Kamus Bahasa Arab, keras hati sama dengan qaswah al-qalb, artinya kekerasan hati atau kebencian. Adapun macam-macam hati yaitu 1. Hati yang sehat atau qalbun salim. 2. Hati yang mati, mayyit al-qalbu. 3. Hati yang sakit, marid al-qalbu. Adapun penyebab keras hati yaitu 1. Kemusyrikan, kekufuran dan kemunafikan. 2. Melanggar perjanjian yang dibuat kepada Allah SWT. 3. Tertawa berlebihan. 4. Banyak berbicara dan banyak makan. 5. Banyak melakukan dosa. 6. Lalai dari ketaatan. Adapun obat hati yang keras yaitu 1. Beriman kepada Allah SWT dan selalu meningkatkan keimanan. 2. Banyak mengingat Allah atau zikir dan membaca Al-Quran. 3. Belajar ilmu agama. 4. Berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk dengan doa. 5. Berbaik terhadap anak yatim dan orang miskin. Bab 4. Kewarisan dan kearifan dalam Islam. Dalam ilmu kewarisan, terdapat istilah-istilah khusus yang telah ditetapkan penggunaan maupun penyebutannya, seperti murwaris, tirkah, ahli waris, hijab atau mahjab, dan sebagainya. Murwaris adalah orang yang meninggalkan harta warisan yang diindonesiakan menjadi pewaris. Tirkan adalah harta warisan dapat berupa benda bergerak seperti uang tunai, deposito, emas, dan mobil, serta berupa benda tak bergerak seperti tanah, rumah, dan bangunan lainnya. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan dari orang yang meninggal. Golongan ahli waris semuanya berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Hijab atau mahjab berarti tutup atau tabir dalam faid kewarisan. Istilah hijab digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh hubungan kerabatnya yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Orang yang menghalangi disebut hajib dan orang yang terhalang disebut mahjab. Dalam hal ini, jika dari 15 ahli waris dari laki-laki semua, maka yang berhak menerima hanya 3 saja dan lainnya terhijab. Begitu pula apabila ahli waris perempuan itu ada semua, maka yang berhak menerima ada 5 saja dan yang lain terhijab. Adapun apabila 25 ahli waris baik laki-laki maupun perempuan itu ada semua, maka yang berhak menerima hanya ada 5 orang sementara lainnya terhijab. Kewarisan adalah harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia dan diwarisi oleh ahli waris yang berhak menerima sesuai aturan syariat. Faraid adalah orang yang mempelajari dan mendalami tentang perhitungan pembagian warisan. Dalam Islam, pembagiannya dilakukan secara adil, demokratis, dan mengangkat derajat kaum wanita meskipun bagiannya setengah dari bagian laki-laki. Zawil Farud ialah ahli waris yang sudah ditentukan secara jelas besar kecilnya sesuai aturan syariat. Bab 5. Perkembangan peradaban Islam di dunia. Pakistan adalah negara yang telah berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan filsafat, serta berhasil melahirkan sejumlah lembaga pengkajian Islam dan intelektual Muslim bertaraf internasional. Sumbangan pemikiran Muhammad Iqbal antara lain menjelaskan bahwa kemunduran umat Islam disebabkan oleh 3 faktor, yaitu 1. Hancurnya Baghdad,
yang pernah menjadi pusat politik, kebudayaan, dan pusat kemajuan pemikiran umat Islam pada pertengahan abad ke-13. 2. Timbulnya paham fatalisme yang menyebabkan umat Islam pasrah pada nasib dan tidak mau bekerja keras. 3. Sikap jumud atau statis dalam pemikiran Islam. Adapun penyebaran Islam di Eropa dan Afrika. Yang pertama di Eropa. Pada abad ke-14 dan ke-15, Kekhalifahan Turki Utsmani memperluas wilayah ke Balkan dan Eropa Tengah, meninggalkan komunitas Muslim keturunan Turki di negara seperti Yugoslavia, Rumania, Yunani, Bosnia, Herzegovina, dan Albania yang mayoritas Muslim. Setelah Perang Dunia II, imigran Muslim dari berbagai negara memasuki negara-negara industri seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Belgia. 2. Afrika. Penyebaran Islam di Afrika dipengaruhi oleh persaingan dengan Kristen dan westernisasi sekuler. Banyak negara di Afrika mayoritas Muslim seperti Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mali, dan Sudan. Namun, beberapa negara memiliki umat Islam sebagai minoritas seperti Zambia, Uganda, Mozambik, Kenya, Kongo, dan Afrika Selatan. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.